Hari ini kuliah saya mengenai prinsip antigen antibodi serta penggunaannya pada sistem imunohematologi. Jadi kita akan masuk pada pelajaran imunologi ya. Sudah lebih sulit dari hematologi. Kalau hematologi itu cuma pelajaran sel, DNA, sama plasmanya. Kalau imunologi mulai dari sistem pendukungnya, komponennya apa aja, terus kemudian dari sistem imun innate geser ke adaptif, terus adaptif geser menjadi humoral sama seluler plus efek. Nah, di saya lebih banyak nanti memberikan sebenarnya lebih materi ini lumayan sulit dan lumayan detail karena memang kalau kalian tidak paham ini nanti tidak bisa ke pemahaman berikutnya. Nah, sebab itu nanti tolong dalam dalam konten ini nanti dinamakan seperti kalian mau main Mobile Legends. Sebenarnya gampangannya gitu. Jadi main perang dengan musuh yang memiliki kelompok sekutu dan kamu juga punya kelompok sekutu. Oke, lanjut. Ini bukunya. Tidak punya dong, saya punya. Kalau kalian mau ini, nanti saya kirimkan soft kopinya, ada soft kopinya. Nanti kalau kalian PSI juga ada. Ini saya ambil bahasa yang lama, jadi seluler molekuler itu punya Abbas, sama Virela itu yang paling gampang tuh nomor 2. Kalau kelas imunologi, menurut saya paling gampang karena saya adalah orang visual kinestetik. Jadi saya belajar itu harus melihat sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Makanya saya kalau belajar akan seperti setrika kalau apa. Jadi jalan sambil melihat bukan. Kalau enggak sambil melihat sesuatu tangan saya nulis karena saya visual kinestetik. Saya nggak auditorik, makanya rekaman itu nggak ada efeknya. Nggak bisa. Jadi saya orang mendengarkan apa, saya langsung saya tulis, terus saya gambarkan dalam kepala saya. Cara orang belajar beda-beda, silakan dikenali sendiri, kemudian berkembanglah dari sana. Lanjut. Jadi kita akan belajar tentang prinsip antigen antibodi. Ibaratnya antigen itu musuhmu, antibodi itu tentaramu. Guys, itu nomor 1. Kita belajar dulu tentang musuhnya dulu. Kenapa kita belajar musuhnya dulu? Biar kita tahu kalau kita berhadapan dengan musuh dengan tipe yang berbeda, maka respon kita, pertahanan kita juga akan berbeda tergantung pada tingkatan musuh ini. Lanjut. Ini definisinya, silakan dibaca sendiri. Lanjut. Nah, untuk mengenali musuh itu pertama-tama kita melalui proses yang namanya fagositosis. Fagositosis dipangan dhisik. Kenapa kok itu dipangan? Karena kalau kita nggak mencerna informasi yang kita terima, maka akhirnya kita nggak ngerti informasi yang kita dapat itu apa. Ya, ibaratkan fagositosis itu sebagai upaya tubuh kita untuk mengenal sakjane konstituen atau isi dari apa yang saya konsumsi ini apa. Jadi ibarat kamu dapat video terus kamu lihat apakah video ini benar apa enggak. Timernya siapa? Siapa yang bawa jam? Ya, saya pribadi semua, tangan 15 menit ya. Oke. Nanti kamu berhak mengeluarkan siapapun yang sudah telat lebih dari 15 menit. Oke. Berikutnya fagositosis itu makan, karena makan sekarang cara kami makan macam-macam. Ada yang pakai semetarku, ada yang langsung dipolo, ada yang disuruh, langsung dibobol kayak gitu. Nah, fagositosis juga sama. Jadi ada yang namanya fagositosis yang kita sebut sebagai pinositosis. Kalau pinositosis itu ukurannya kecil. Jadi caranya saya membran sel akan melebarkan tangan terus dirangkul begini.
Habis dirangkul jadilah vakuola. Jadi dia menghasilkan sebuah ruangan yang bundar tapi di dalam sel. Itu kita sebut sebagai pinositosis. Pinositosis hanya bisa berlaku untuk yang kecil-kecil. Jadi substrat yang kecil LD. LD aku sebenarnya masuk di yang kedua. Nanti ada beberapa. Terus ada yang namanya asli fagositosis. Kalau fagositosis itu ukurannya di atas 0,5 mikron. 0,5 kali 10 pangkat 6. Jadi kalau ukurannya lebih dari 0,5 kali 10 pangkat 6, maka dia memiliki semacam protein khusus yang membuat tangannya dia makin lebar. Jadi tangannya makin luas, sehingga merangkulnya menjadi lebih besar. Terus yang ketiga, ada yang namanya coiling fagositosis. Coiling fagositosis itu seperti belalai gajah. Jadi gajah punya belalai, diputar, habis diputar terus dimasukkan. Terus berikutnya ada yang kita sebut sebagai fagositosis assisted. Apa itu assisted? Assisted itu dia wangi. Kalau nomor 1, 2, 3 itu semua aktivitas sel. Jadi aktivitas sel itu kalau mau makan, fagos inti. Proses itu proses. Jadi mitosis berasal dari kata mito, membelah, proses. Jadi mitosis adalah proses membelah diri. Fago means eat atau makanan, proses berarti proses. Pino itu dari kata pine, artinya kecil. Jadi pinositosis adalah mangan tapi sing kecil. Kalau fagositosis berarti dia eat tapi yang ukurannya besar. Kalau coiling mekanismenya seperti nah. Terus yang ini namanya assisted, apa bedanya? Kalau assisted itu dibantu, jadi dia itu sebenarnya tidak punya keinginan untuk makan. Tapi sama protein yang namanya Fc mediated fagositosis ini didukung oleh yang disebut imunoglobulin. Jadi kalau ada antibodi, bukan auto ya, nggak mesti auto. Ada antibodi, maka dia akan memiliki yang disebut sebagai FCN. Nanti kita belajar di belakang. Nah, FC ini kemudian menjadi gejalanya kuman. Nah, ketika dia antibodinya megang, buntutnya kan tidak ada yang megang. Nah, itu kemudian dipegang oleh sitoskeleton yang kemudian ditarik masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan dia membentuk lubang begini, enggak, tapi dia seperti ngambil pakai kait. Diucapno, tarik ke dalam. Ini sama dengan manosareseptor. Cuma bedanya kalau manosareseptor itu gede untuk makan bakteri. Kalau yang FC itu untuk pecahannya bakteri. Jadi kalau misalnya bakteri itu pecah, maka akan menjadi partikel-partikel komponen dirinya, sehingga nggak bisa dikenali ya. Maka yang mengenali adalah imunoglobulin atau antibodi. Jadi ketika orang itu utuh, oh ngerti ya begitu Brahma. Tapi misalnya sudah mengalami dekomposisi atau misalnya pada kasus orang mutilasi dipotong apa kan nggak ketahuan itu dari mana. Maka digunakan kita sebut sebagai recognizer. Recognizer itu pengenal. Pengenalnya bisa antibodi, bisa komplement. Jadi yang ini. Kalau antibodi dia masuk adaptif, kalau dia komplement dia masuk innate. Ya, gampangnya gitu. Terus setelah dimakan, siapa yang bisa makan? Lanjut ya. Siapa yang bisa makan? Itu kita sebut sebagai sel-sel fagocyte. Fago makan, site sel. Jadi sel-sel fagosit adalah sel-sel yang mampu makan, terutama makan benda asing atau sel-sel yang rusak. Siapa yang bisa makan? Yang paling utama adalah golongan monosit. Monosit nanti dia masuk ke jaringan berubah nama. Misalnya monosit masuk ke ginjal, namanya dia berubah menjadi mesangial sel. Kalau dia masuk ke hepar, namanya jadi sel Gover. Begitu. Waktu? Belum. Oke.
Sini, ayahku. Berapa menit terlambat? 13 menit. Ayo, 13 menit. Ayo nanti balonku. Yuk. Sing apa kok? Apa tadi dikit nggak bagus? Terus sing apa kok? Sayang ibu. Ya, oke. Dalam bisa bukan topi saya. Mencintai. Jadi dalam sesat ini, tapi yang harus kalian ingat, hal-hal yang bagian bawah, mulai dari dermis, itu ya, yang turunan dari minerosit, monosit, ini kita sebut sebagai sel-sel innate. Jadi dari ini kalau innate jangan dilebokno sebagai sel-sel adaptif. Jadi dendritic cells itu yang turunan atas ya, jadi dari dendritic precursor kalau dia masuk ke Langerhans dia berubah menjadi interdigiting dendritic cell atau IDC. Kalau dia masuk ke dermis dia berubah menjadi germinal center dendritic cell atau JCDC BC ya. Nah ini adalah sel-sel yang berperan pada kapan sebuah sistem imun itu dari innate geser ke adaptif. Selain itu juga sel-sel yang sudah jadi fagosit yaitu kuver, mesangia, mikroglia dan makrofag itu semua kita kenal dengan istilah APC, antigen presenting cell, sel yang mempresentasikan antigen. Jadi habis dimakan itu siapa? Lihat. Nah ini macam-macamnya nanti dibaca sendiri. Lagi. Nah habis dimakan itu siapa? Habis dimakan terus berikutnya. Nah setelah dimakan akan terjadi proses degradasi. Degradasi itu degrade, pecah, rusak. Jadi ketika sesuatu itu besar difagositosis, difago dimakan jadi vakuola makanan, terus dipakani lisosom. Lisosom memberikan enzim. Enzimnya pecah. Vakuola kalau ditambah dengan lisosom jenenge fagolisosom atau fagosom. Som itu artinya badan. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Setelah dikasih enzim, pecah dia. Kalau dikasih oxidative burst, juga pecah dia. Isinya rusak, berubah semua. Ketika dia, belum. Ketika dia pecah, berubah, kelihatanlah materi genetiknya. Ketika materi genetiknya kelihatan, ada ujung yang kita sebut sebagai epitope. Top itu topus, lokasi. Jadi kalau ada epitope, peri pinggir, topus lokasi. Tapi topus juga bisa berarti batu. Hati-hati ya, jadi nanti bahasanya bisa beda secara lain. Oke, nah peritope berarti dia pinggir. Epitope itu metode semacam gini. Kalau kamu lihat saya, apa karakteristik saya? Suaraku banter. Oke, berarti kamu nemu suara banter ya kak? Drama. Itu epitope. Semacam ujung determinan yang menentukan bahwa sesuatu itu something atau somebody. Begitu juga di dalam tubuhmu. Tubuhmu itu sel-selnya punya materi genetik, punya epitope juga. Makanya kalau kamu ngambil sel dikasihkan ke orang lain diserang. Contohnya misalnya kamu donor
darah. Itu juga bisa terjadi serangan terhadap yang dimasukkan ke dalam tubuh orang lain. Kenapa? Karena dianggap asing. Siapa yang mengenali? Ya ini tadi sel-sel yang makan terus dia mengenali. Ketika dia menemukan epitop yang aneh, wah tuh ini musuh. Dia lakukan dipikir sih. Apakah ini saya pegang, saya hancurkan, atau saya pegang, saya presentasikan untuk menggeser sistem imun, atau saya pegang, saya presentasikan agar aku mati. Kemudian kita mengenal akhirnya menjadi namanya identifier, yaitu MHC, Major Histocompatibility Complex, MHC. MHC ada dua, MHC kelas 1 sama MHC kelas 2. Jadi setelah dimakan, epitop mikir deh. Selesai. Selesai di sana sendiri. Kalau habis makan, terus ya mikir, ini orang lain harus tahu deh. Kalau si yang tak makan ini pembuat donat, maka dikeluarkan antigen presenting sel dengan digojali MHC kelas 2. Kalau kemudian dia bilang, terus orang lain tidak perlu tahu, tapi jangan sampai orang lain terkena karena aku. Maka dia mempresentasikan antigennya dengan MHC kelas 1. Semua sel berinti memiliki MHC kelas 1. Semua sel. Siapapun, pokoknya orang ini mesti dua MHC kelas 1. Yang punya MHC kelas 2 hanya sel-sel yang disebut sel-sel imunologis. Jadi nek duduk sel imun atau diturunkan dari golongan mielopoietik ataupun limfopoietik, itu biasanya nggak punya MHC kelas 2. Tapi semua punya MHC kelas 1. Oleh sebab itu, respon imun itu bisa membunuh siapa saja. Tapi yang bisa kerja hanya beberapa saja. Paham ya? Oke. Ini yang nanti akan jadi dasar kenapa sih sistem imun bisa nyerang diri kita sendiri. Namanya alergi atau autoimmunity. Ini dua hal yang berbeda. Nanti mekanismenya beda juga. Nah, antigen itu ada yang namanya yang pertama konformasional determinan. Apa itu konformasional determinan? Dia disebut antigen karena bentuknya dia. Selama bentuknya dia seperti itu, dia disebut antigen. Tapi yang sebenarnya dia itu nggak antigen, tapi ketika dipecah metu epitope. Nah ini kita sebut sebagai neoantigenik determinan. Jadi semula tidak tulis sifat antigenik, tapi karena dipecah metu. Dan yang ketiga linear. Linear itu ketokannya dua siji, padahal setelah dipecah dia punya banyak. Nah ini berbeda terkait dengan apa? Responnya. Artinya gini, kalau si A punya enzim memecah protein A aksen menjadi protein B dan protein C. Sedangkan si B gak punya. Maka ketika benda A masuk ke B, belum tentu jadi antigen. Soalnya apa? Karena dia gak punya enzim memecah jadi B dan C. Sedangkan B dan C ternyata antigenik. Tapi ada orang yang bisa alergi, bisa autoimun, dan ada orang yang gak bisa. Karena memang struktur tubuhnya berbeda. Lanjut. Jadi setelah diproses, dia bisa melalui jalur sitosolik MHC kelas 1. MHC kelas 1, jalur sitosolik melalui endogenus kompleks ya, nanti ada protein yang namanya TEF.
transporter associated with antigen processing itu punya MHC kelas 1, terus yang satunya itu yang endosidik. Jadi yang masuk dimakan ditempelin MHC kelas 2. Oke, lanjut. Jadi bedanya kalau MHC kelas 1 kakinya 1, MHC kelas 2 kakinya 2. Kakinya mana tuh loh? Biar nempel. Kenapa kok kakinya harus 2? Karena dia fungsinya nanti ibaratnya jadi kalau aku adalah MHC kelas 2, terus saya mengatakan bahwa dia adalah musuh, maka dia tak saja terus kayak gini. Kemana pun saya ketemu sel tak dulu. Yang tidak, enggak. Nanti juga, enggak. Tapi kalau kemudian ketemu dengan sampai apa, maka kesantin saya jawab. Nah, sini belakangku. Right. Begitu aku kenalan, ngajak oke, terus dilakukan. Namanya dia akan maju, terus saya akan mengeluarkan protein kompleks untuk megang. Ini. Percaya ini. Terjebak. Oh, bukan bisa, bukan Berat. kayaknya kamu harus dimakan dengan cara ini deh. Tapi tidak sampai apa, karena orangnya 2. Beda kalau kita ngomong dengan MHC kelas 1. Kalau MHC kelas 1, aku gak jalan-jalan sebagai selnya. Aku diam. Tapi, mari ngono. Nah, kalau MHC kelas 1, aku gak jalan-jalan mau dingin. Dia kadang loh, itu apa yang saya lakukan berikutnya? Mengaktifkan dead domain keluar kaskade kaspase. Balik. Nah, dari apoptosis menghasilkan apoptosis. Prosesnya apoptosis, benda yang dihasilkan apoptosis. Benda, itu benda. Kalian sudah belajar di PFS kemarin. Sekarang bayangin kalau saya lapo sehat, malam-malam di kokon-kokon, MHC kelas 1. Apa yang terjadi dengan jaringannya? Yoga ono akhirnya mati, timbullah penyakit degenerasi. Nah itu juga yang digunakan untuk mengidentifikasi kalau sel itu ono yang salah. Cuman aku nakal, aku tidak mau mengeluarkan MHC karena aku nggak mau mengeluarkan MHC kelas 1, akhirnya tidak teridentifikasi, nah aku salah. Tapi aku jalan terus, lalu berkembang terus, jadilah gampang. Nah itu nanti BMS dan kamu sudah lewat ujian belum dong? Sudah ujian? Sudah semakut? Oke ya, lanjut. Nah ini nanti mekanisme kerjanya kayak tadi ya. Jadi kalau MHC kelas 1 menginduksi
apoptosis dari selnya. Kalau MHC kelas 2 menginduksi sistem kekebalan. Caranya yaitu mau mengeluarkan protein komplement tambahan. Ada beberapa penyakit yang walaupun bisa kenalan, tapi gak bisa menetapkan protein tambahan. Ini beberapa penyakit yang kita sebut sebagai autoimun hereditary. Jadi sejak awal dia sistem imunnya nggak iso kerja. Imunodefisiensi hereditary. Jadi dia mulai lahir ya usia penuh. Akhirnya pasiennya bisa mati lebih mudah karena gampang sekali menderita penyakit. Panas ya? Ya, mungkin aku juga sih karena lemaknya banyak jadi. Oke, lanjut. Terus ini juga macamnya ya, MHC kelas 1 sama MHC kelas 2. Prinsipnya tadi, keluar MHC kelas 1 semua sel, MHC kelas 2 hanya sel imun. Kalau MHC kelas 2 aktif mengaktifkan respon imun, MHC kelas 1 aktif justru mati. Ya, yang mati siapa? Sel yang mengeluarkan MHC kelas 1. Oleh sebab itu, MHC kelas 1 dimiliki oleh semua sel masuk proses apoptosis. Lanjut. Nah, ini adalah sel APC, dibaca sendiri aja. Nah, cara prosesnya tadi juga ya. Ini detail dalam selnya. Jadi habis dimakan, diapain, ditempelin protein apa, setelah itu ditempel dengan apa, nempel ke Golgi mengajak kamu nanti jadi MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 tapi godeli antigen. Lanjut. Ini MHC kelas 1, MHC kelas 2 ya. Terus efeknya lanjut. Nah, responnya apa? Nomor 1, kalau ada kuman, bakteri atau virus atau mungkin self antigen, jadi dirinya sendiri dianggap sebagai asing, maka kemudian kalau berhadapan dengan T helper 1, maka dia akan mengeluarkan interferon gamma yang menyebabkan aktivasi makrofag menimbulkan itu. Kalau kumannya bentuknya racun venom atau cacing atau alergen, maka aktivasi dari aktivasi dari T helper 2 kemudian menginduksi reaksi-reaksinya itu. Itu nanti saja. Yang paling penting nomor 1 dimakan, 2 dikenal, 3 dipresentasikan, 4 direspon. Responnya sembarang, tergantung apa yang kamu keluarkan. Jadi sinyal itu menentukan respon orang. Kalau sinyal kamu menunjukkan bahwa kasus saya padamu misalnya, maka jangan salahkan kalau kamu merespon. Enggak tuh, aku sudah punya yang lain. Ya, suka padamu juga. Dan respon sinyal yang kamu keluarkan. Nah, sinyal-sinyal inilah yang kemudian menentukan dari respon imun. Lanjut. Ini videonya ya bersama dan hasil kelas 2. Kalau ketemu siapa jadi apa, dan hasil kelas 1 kalau ketemu siapa jadi apa. Itu ya. Lanjut. Nah, setelah dipresentasikan keluar. Nah, ketika presentasi keluar tadi ada proses ikatan antigen preserving cell dengan sel T helper. T helper akan mengenali dengan 2 mekanisme utama. Yang pertama adalah patogen associated molecular pattern. Yang kedua, damage associated molecular pattern. Tapi sebenarnya kalau teori yang terbaru ada juga yang banyak itu ya, DAMP, LAMP, CDAMP dan seterusnya. Itu apa? Ibaratnya gini. Ini lo asing gitu. Apa yang kamu lakukan? Kan kamu juga asing. Pemenang asing. Nah, untuk tahu ini beneran asing atau enggak, maka harus ada pattern recognition receptor (PRR).
PLN ini bisa mengenali DAMP, bisa mengenali VAMP, bisa juga mengenali LAMP atau NAMP sembarang karena dia mengenali pola, pattern, association. Jadi dia itu mengenali polanya. Apakah polanya terjadi akibat sel rusak sehingga mengaktifkan damage associated atau terjadi karena ada patogen masuk mengaktifkan patogen associated. Tapi belakangnya tetap sama, molekular kabeh polanya. Jadi polanya udah tulisannya pada sinau, maka saya akan mengeluarkan bahasa. Nah, dapur aku senang sinau tapi tidak ada energi. Ayo maju. Kalau dapur aku sudah baik-baik saja, jadi ada respon. Sama, begitu ada molekular pattern, kita pegang dulu. Siapa yang megang? Banyak. Kita sebut sebagai pattern recognition receptor. Lanjut. Oh ini nanti aja. Nanti naik. Turun lagi. Turun. Sorry, naik. Lagi. Oh, nah. Ini namanya pattern recognition receptor. Apa itu? Jadi, kalau ada makrofag bawa sesuatu, dia kan ABC, bawa sesuatu. Terus dia bertemu dengan sel tertentu. Maka sel itu kemudian akan mengenalinya dengan berbagai pola. Ada yang mengenalinya melalui TLR, toll-like reseptor, atau bisa melalui NOD. NOD ini semacam nukleotida, punya apa gitu loh, determinan. Terus kemudian juga bisa melalui berbagai pattern reseptor. Nanti kalau sudah dikenal, maka dia bisa satu dimakan, dua menginduksi proses autofagi, jadi dia makan nggak makan juga sih. Sebenarnya dia masuk apoptosis tapi caranya beda. Terus kemudian apoptosis dan inflamasi. Kalau inflamasi dia akan membentuk bahan yang menarik sistem ini. Lanjut. Nah ini ya. Jadi kalau ada misalnya bakterial lipopeptida, maka dia termasuk pola PAMP. Dikenali oleh reseptor TLR1 sama TLR2. Nanti habis dikenali dari reseptor TLR akan mengaktifkan kaskade intraseluler sehingga menimbulkan ekspresi inflamatory sitokin, chemokine, dan adhesion molekul dan seterusnya sehingga timbul reaksi inflamasi. Kalau patogen. Kalau damage maker karena misalnya kamu perang kamu bisa mati ya. Kalau kamu mati, apakah kamu harus merespon sebagai inflamasi? Belum sih. Bisa saja kamu kubur begitu saja selesai. Atau mau kamu buatkan memorial atau yang gaweanu bisa. Responnya bisa berbeda-beda. Kalau patogen biasanya akan langsung direspon dengan respon imun berupa adaptive activation. Terus, jadi setelah dikenali patogennya, maka kemudian patogen ini akan dikenalkan pada respon imun adaptif. Respon imun adaptif akan menyebabkan penyerangan secara spesifik dari organ, sehingga kemudian patogen, sehingga kemudian patogennya bisa hilang. Pengenalannya di nomor 1 yang sekarang kita bahas, antigen recognition and presentation. Naik ke atas, belum ini, naik lagi, satu lagi. Kenapa sesuatu itu disebut antigenik? Nomor 1 asing. Kita itu kalau dengan sesuatu yang aneh, asing, kita selalu justru kekebalan kita naik dulu. Apa itu definisi asing? Ya kalau nggak dikenal, seperti tadi sudah digodali dulu terus ya karena tetap nggak kenal, ya responnya dia akan timbul inflamasi. Kalau digodali terus didelok, oh kocok dewe, jono menang deh.
Ini kita sebut sebagai tolerogen. Kalau kita digoceli respon APC-nya sama itunya dipegang, dikenali, musuh. Maka timbul imunogenisitas. Tolerogenisitas digoceli terus, wis babalah konco-koncoku. Tolerogen. Ketika sesuatu seharusnya ditoleransi, terus gak ditoleransi, jenenge alergi. Contohnya, ada orang makan udang gak apa-apa, ada orang makan udang gatel. Soalnya protein udang dianggap sebagai protein asin. Cuma dia mengenalinya sebagai sesuatu yang salah. Toleransinya gagal. Harusnya dia tidak menganggap udang sebagai musuh. Udang itu makanan. Kita kalau nggak makan udang repot. Kamu bayangin kalau kita nggak bisa makan apapun, karena protein asin itu kan banyak. Sapi itu kan asin. Gak cuma seafood. Semua yang asin kalau masuk ke tubuh kita, kan harusnya dirasakan langsung imun. Enggak, ya karena tadi setelah digoceli terus harus bapak pada saat pemesanan ya boleh, misalnya gitu. Toleran. Makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya toleran. Tapi begitu toleransinya hilang, maka benda tersebut berubah menjadi alergen. Sesuatu yang seharusnya ditoleransi, tapi tidak ditoleransi, sebenarnya alergen. Kalau sesuatu yang harus dilawan dan harus dilawan, namanya imunogen. Nek kalau sesuatu yang harusnya dilawan, tapi kalau nggak dilawan, itu namanya anergi, gak duwe energi. Kalau yang seperti ini, salah respon imunnya. Jadi ini dasar terhadap pasien dengan imunodefisiensi. Satu aneh, dua ukuran. Nek ukurannya gede, semakin gede dia bersifat imunogenik, apalagi kalau nggak dikenal. Makanya beberapa vaksin itu ditandai dengan adjuvan. Apa itu adjuvan? Adjuvan itu misalnya ada satu sifatnya antigenik, tapi ukurannya cuma 32 kilodalton, kurang gede, ditempeli untuk membuat ukurannya besar. Karena ukurannya besar, dikenali oleh respon imun sebagai imunogen. Terus struktur kimia, pola. Kalau orang ada masalah musuh, dari sekarang, nah itu mundur deh. Yang terakhir kompleks. Semakin kompleks struktur kimianya, semakin aneh strukturnya, apalagi sulit di breakdown, semakin direspon sebagai imunogen. Imunogen mengaktifkan respon imun, tolerogen mengenal sebagai sel antigen. Alergen seharusnya ditoleransi, nggak ditoleransi. Ini nanti akan kalian temui terus. Lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, next one. Tidak ada. Nomor satu, kalau kamu mau perang 50% kemenangan kalau kamu kenal musuh ini. 50% kemenangan kedua kalau kamu mengenal dirimu sendiri. Siapa dirimu sendiri? Imunoglobulin atau antibody. Lanjut. Antibody itu termasuk imunoglobulin super family. Dia globul, bentuknya bunder. Kenapa ada protein yang strukturnya seperti ini sih? Ya, seperti bulatan ini. Jadi semua protein yang berbentuk bulatan-bulatan dia termasuk dalam globulin family. Tapi kalau imuno berarti kekebalan. Imunoglobulin family artinya globulin protein-protein bulat yang berperan pada sistem kekebalan. Macam-macam itu termasuk TCR itu sebenarnya. TCR itu T-cell reseptor, kemudian MHC kelas 1, MHC kelas 2, CD itu clonal derivatif ya. Jadi untuk mengenal bahwa sel ini berubah jadi sel apa. Itu CD, kemudian ada CD4, CD8. Kalau CD4 adalah T8. Kalau CD8 itu toksik. Iya.
Baiklah, nanti perkenalan sana lagi. Terus kemudian CD19 sama CD22 itu prekursor. Kemudian hal-hal lain. Jadi protein yang terkait dengan sistem imun bentuknya bulat kita sebut sebagai imunoglobulin super lanjut. Lanjut nanti dibagi sendiri. Nah, kelompoknya terdiri atas satu FC dari C bagian tengah, terus kemudian light chain kanan dan kiri. Light chain itu dipegang oleh sulfit bond. Sulfit bond itu yang di kecil ini, yang garis kecil-kecil. Nah itu, nah bukan depan, belakangnya yang garis hitam. Nah itu namanya sulfit bond. Ikatan sulfida. Kenapa? Karena itu antibody itu bisa megang begini, bisa megang begini, bisa megang begini. Soalnya dia memiliki engsel, tangannya punya engsel. Engselnya adalah sulfit bond itu. Terus lanjut. Nah, macam-macamnya gampangannya GAMD. Imunoglobulin G, A, M, G, E. GAMD. Ya, imunoglobulin yang paling banyak adalah imunoglobulin G, terdiri atas G1, G2, G3, G4. Bedanya apa? Bentuk E. Karena bentuknya beda, maka kemampuan dia mengikat juga beda. Oke? Terus imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini kita kenal dengan secretory imunoglobulin. Jadi dia keluar dari sel-sel imun terus masuk ke lumen. Contohnya mana? Di saluran nafas, saluran cerna, kemudian ureter, pokoknya sing bolong-bolong dalam tubuh kita, dan untuk membuang atau menerima bahan dari luar pasti akan ada imunoglobulin A-nya. Kita sebut sebagai secretory imunoglobulin. Termasuk ASI. Kenapa? Karena ASI itu memiliki dukus-dukus dan aliran-aliran kecil, sehingga kemudian pada saat disusukan imunoglobulin A-nya katut. Begitu juga dengan imunoglobulin D kalau ibunya punya. Kalau ibunya nggak punya, ya rada abot, tapi nggak apa-apa. Nah, imunoglobulin A ada struktur kecil, ada yang struktur gede. Kalau struktur kecil, dia bisa mobile di dalam darah. Jadi dia bisa sirkulatori. Tapi kalau bentuknya yang gede, yang bawah, yang ikatan dua, dimer, kaiso. Jadi imunoglobulin A itu bisa juga dia ada di dalam darah, tapi dominannya ada di dalam lumen, bentuknya dimer, double. Terus kemudian yang satunya imunoglobulin M. Imunoglobulin M adalah imunoglobulin paling besar, dan dia adalah respon pertama ketika ada kuman. Oleh sebab itu imunoglobulin M disebut sebagai imunoglobulin fase akut, kurang dari 14 hari. Sedangkan imunoglobulin G kita kenal sebagai imunoglobulin fase kronis. Nah, dari imunoglobulin M itu adalah salah satu imunoglobulin yang ukurannya besar sehingga nggak bisa nembus macam-macam. Jadi nggak bisa ke otak, nggak bisa ke ASI, juga nggak bisa ke janin. Tapi kalau imunoglobulin D bisa, A bisa, asalkan bukan yang dimer, imunoglobulin D juga bisa, dan E juga bisa. Makanya seringkali kalau ibu hamil itu selalu dikandani jangan makan macam-macam atau menghindari banyak hal, karena takutnya ada komponen imunoglobulin yang kemudian terserap masuk ke dalam badan. Imunoglobulin M adalah imunoglobulin yang mampu membran. Membran itu nempel. Jadi kalau misalnya saya mengenali bahwa dia patogen, imunoglobulin ini langsung mengambil. Karena dia membran, bisa bocor. Kalau imunoglobulin G, imunoglobulin E sebenarnya itu bisa juga. Cuma yang paling sering membran adalah M, D, dan E.
Ya, kalau E itu khas hanya pada basofil sama masel. Selain basofil sama masel nggak bisa nempel. Kalau M sama D bisa nempel siapa saja. Sehingga dia dapat menginisiasi kelainan-kelainan yang menyebabkan kerusakan membran cairan. Kalau imunoglobulin A sama imunoglobulin G nggak ada yang membran bond. Jadi saya kalau imunoglobulin saya nggak mau jadi badannya, saya mau jadi bagiannya. Misalnya bajunya ini toh. Karena nggak bisa membran bond. Kalau membran bond saya mau jadikan sedangkan yang imunoglobulin jumlahnya paling sedikit, tapi dia merupakan imunoglobulin yang berperan pada reaksi alergi. Jadi kalau orang itu ada alerginya atau kena infeksi cacing atau infeksi parasit, biasanya imunoglobulin E-nya akan meningkat. Lanjut. Ini bentuknya. Jadi kalau sekretonik, kalau pointer ya. Kalau sekretonik dia itu nggak punya kaki bawahnya, psikoplasmik tailnya nggak ada. Tapi kalau dia membran dia punya kaki yang nempel di membran, jadi harus dibuang. Begitu nempel, ya nempel. Sing dibuang apa? Sele. Selnya yang keteteran harus dibuang. Ini contohnya pada autoimun hemolytic anemia. Jadi autoimun hemolytic anemia itu ada beberapa yang dimediasi oleh imunoglobulin M. Ini angka kematiannya tinggi sekali. Kalau didominasi oleh imunoglobulin G, lumayan masih bisa di-wash, masih bisa dicuci. Kenapa? Karena sekretonik kan nggak nempel. Jadi kalau dikasih air, ibaratnya ada kotoran di permukaan, nanti hilang. Tapi nek kotoran itu nempel, macet, masih kok ubah kayak apa? Kayak dicopot. Jadi seperti itulah prinsipnya. Kamu mau memegang musuhmu dengan apa? Dengan cara jadi ngetes tengah, atau jadi rambut, atau kemudian kamu cuma tapi gak megang. Ada. Siapa itu? Hemostatik faktor. Dan itu cuma, halo, ada musuh. Mari ngono, kamu serang. Misalnya kalau kamu main, gampangnya kalau main Mobile Legends, kamu kelompokan, ya toh, kan kamu pasti punya tetangga yang paling lemu. Sing HP-nya paling gede. Kayak ngaku gede. Ya kan tidak kan, dilemparin sama musuhmu kan. Setelah dilemparin itu membuka loh. Oh, di kono. Terus siapa no? Kirim ya toh, kirim antar lewat sana jebret. Terus lewat sana jebret. Ini kok mana sih mana? Ibu itu juga gitu. Sama siapa yang dikorbankan? Sama yang gede APC dan British NK sel bagiannya dia ini ngaku itu tuh ya bewong tuh tuh ya aku mana ngaku mana itu tuh kok lu kan tuh ya aku mana itu kita sebut sebagai ADCC sel killer yang memang fungsinya ngaku untuk dari musuh. Tapi sih kemudian nanti mau kamu lempar, nah kamu bisa melempar pakai bom imunoglobulin. Jadi kamu lepas imunoglobulin beredar, jeblek, dikenal, ditangani oleh sistem imun. Kamu kasih gendero, terus dia tidak, oh gendero, ayo serang, persini. Oleh sebab itu berstrategi penting. Nek asal baku musuhnya mesti kalah dengan Mobile Legends. Kaiso kuwi masih orang lain tapi mati bodoh. Ya gue, nek carane ngono. Jadi kita harus memiliki strategi khusus ketika kita berhadapan dengan musuh kita, tergantung musuh kita. Lanjut. Nah, pertama, kalau musuh kita nggak bisa tembus masuk tubuh kita, apa yang kita lakukan? Kita tempeli dengan lapis. Kayak kamu bangun benteng, ya loh, kamu punya rumah, nanti kalau serangan nggak masuk, benteng pakai parit, terus kasih main, untuk senengnya, granat, jadi son, nempel sini jebler, gitu kan? Nah, imunoglobulin apa sih kayak gitu? Jadi membran kalian tempeli imunoglobulin A,
Begitu dia lihat, oh masuk, tangan. Oh masuk, tangan. Tapi bukan makan. Kenapa? Karena imunoglobulin A nggak mampu makan. Itu yang dilakukan. Di kondisi itu tidak bisa. Cuma caranya makan bisa macam-macam. Bisa ketemu karena digalai di tangan. Atau ada orang yang bilang di tangan ini kok. Siapa yang bilang bisa imunoglobulin, bisa komplement. Kalau imunoglobulin berarti adaptif, ADCC. Kalau komplement berarti dia imun. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah dipakai ternyata bisa di recycle. Ibarat kamu mati deh, lempar panah, panahnya mati kok jemukin aneh. Ah, terus juga orang aneh. Mari masuk rumah itu dia kan meninggalkan banyak harta, kan kok cukup masuk dalam inventory kalian, kan gitu. Nah, ada yang seperti itu. Ini game apa itu dulu namanya? Tapi yang jelas ML nggak ada gitu. Lanjut. Higanya apa aja? Lanjut. Nah, jadi kok bisa sih imunoglobulin mengenai segitu banyak? Nggak kira-kira banyak tuh. Gimana? Itu ada kenalannya. Ada yang kita sebut sebagai gene morphism. Morph itu merubah, ism itu adalah mosaik. Jadi ketika gennya itu gennya itu terus dirubah urutannya, dirubah strukturnya, maka jadilah sebuah protein baru. Ini diturunkan oleh kelompok ini ya DVDJ combination. Jadi kombinasinya itu saking akeh sampai iso keluar 10 pangkat 16 dan 10 pangkat 11 macam. 10 pangkat 11 itu berarti nano ya. Kok nano kan tahu. Ke atas itu apa? Habis miliar triliun ya. Jadi antibodimu itu macam-macam, ada triliunan. Kok bisa triliunan? Karena itu tadi gen dimorfismnya memastikan ada bentuk antibodi yang berbeda. Lanjut ini caranya. Nah, terus kalau sudah ketemu, terus ngapain? Kalau aku membuat imunoglobulin M, apakah aku terus membuat imunoglobulin M terus? Enggak. Ini yang kita sebut sebagai isotype switch. Jadi aku geser. Habis aku membentuk imunoglobulin M, aku membentuk imunoglobulin G. Suatu saat aku membentuk imunoglobulin A atau membentuk imunoglobulin D atau imunoglobulin E. Tergantung apa? Koktail yang mengenai saya. Saya kena aku apa ya? Kalau yang kena aku itu ternyata mengharuskan aku merubah menjadi imunoglobulin M, ya berubah jadi imunoglobulin M. Makanya ada orang-orang tertentu itu waktu kecil gak alergi, waktu gede alergi. Ada juga yang waktu kecil alergi, waktu gede gak alergi. Kenapa? Karena imunoglobulinnya switch dari E geser ke yang lain. Atau semula dia G geser ke E. Jadi itu alerginya. Kok ngono? Ya nggak tahu karena setiap orang punya genetik predicting yang berbeda. Oke, lanjut. Ini responnya aja. Lanjut. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya. Tidak ada salah lakukan. Nah, caranya membunuh bagaimana? Satu, habis ada imunoglobulin antibody. Kalau punya antibody, kita bisa bekerja dengan satu menetralisir. Kok bisa menetralisir? Kalian tahu kalau racun itu kan mesti ada tempat yang menyebabkan dia merusak sel. Ini ditutup sama antibody, sehingga enggak rusak. Ini contohnya pada tetanus toxoid.
Jadi tetanus atau PT itu adalah imunoglobulin untuk toksin tetanus. Caranya toksin tetanus diparani sama imunoglobulin lain. Pas ketemu sama imunoglobulin, tetanus dia diikat, jadi tidak bisa bergerak. Toksin tetanus ngapain? Dia masuk ke pembuluh darah, nempel ke otot, terus dia menyebabkan twitch. Jadi ototnya kontraksi terus sampai akhirnya kaku. Jadi tetanus itu menyebabkan pasiennya mengalami ini. Nah kita sebut sebagai epitotonus. Jadi dia itu nek kandung kejang, kepalanya membentuk badannya membentuk busur. Jadi sirahnya lama begini, terus tangannya begini. Nah kalau dilihat itu seperti busur dari kaki sampai lehernya. Jadi dia membentuk lengkungan seperti ini. Nah, tidak dikasih toksoidnya atau tidak dikasih lawannya, maka toksinnya akan terus nyerang pasien mati. Makanya pada pasien tetanus kita berikan anti tetanus. Soalnya toksinnya digojeli dan tidak menyebabkan kerusakan. Mekanisme ini kita sebut sebagai netralisasi, menetralkan racun. Yang kedua, itu dengan opsonisasi tadi. Saya self-fagosit, biasanya nggak kenal DE. Mati ngono karena DE digojali imunoglobulin G, imunoglobulin G mengeluarkan bendera, terus loh, masa bendera, kilo musuh. Nah, ini kita sebut sebagai assisted fagositosis, tapi berbasis FC reseptor. Terus bisa juga menyebabkan assisted fagositosis tapi berbasis ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity. Sebenarnya mirip dengan yang atas, kalau yang atas dimakan, kalau yang bawah disuruh mati. Jadi kalau yang atas jadi bagian besar, kalau yang bawah fase activity. Jadi selnya diserang dengan red domain, jadi disuruh mati. Makanya keluarnya yang bawah nanti jadi apoptosis, yang atas jadi hilang tangan soalnya. Kalau yang bawah itu nanti begitu ada ikatan antigen antibody atau ada kuman antigen dan antibodinya, kemudian akan menyebabkan aktivasi komplement. Aktivasi komplement nanti pas imun nggak tahu ya, nggak tahu itu masuk kuliahnya siapa. Jadi nanti ada komplement C1 pecah menjadi C1A sama C1B, C3A menjadi C3B, kemudian membentuk kaskade. Nah kaskadenya kalau komplement 5, 6, 7, 8 akan menghasilkan yang kita sebut sebagai membran attack complex MAC. Yang kelihatannya MAC itu seperti spear, seperti tombak. Jadi kalau ketemu seret aktivasi komplement langsung ditombak, jebret. Begitu ditombak, selnya bocor kan? Kalau selnya bocor, kumannya mati. Which bakteri. Tapi komplement ini termasuk innate ya, karena dia tidak bisa milih. Terus kemudian akan dilepaskan yang namanya C3B reseptor. C3B itu nempel ke fagosit, terus fagositnya akan menyebabkan peningkatan makanan. Terus yang ketiga, aktivasi komplement akan menyebabkan respon inflamasi. Respon itu mesti inflamasi. Kenapa? Karena nek wong perang gak mungkin sing mati mau tentara ini. Mesti kalau kalian ngebom rumahnya rusak, pekarangannya error, daerah di situ juga kena. Oleh sebab itu, ketika terjadi respon imun inflamasi, itu awalnya mesti apa? Mulai panas, nggak mau makan, lemas, macam-macam. Soalnya apa? Karena mediator inflamasi yang dilepaskan itu menyebabkan aktivasi respon imun di seluruh tubuh kita sehingga kita disuruh main terus. Makanya kalau kita sakit, mesti kata-katanya mesti kawan ya apa? Karena kamu harus istirahat. Ya, kalau kalian nggak boleh, karena masih muda, energinya mereka banyak,
Imunnya responnya semuanya masih bagus ya. Lanjut. Nah, kalau misalnya terjadi netralisasi tanpa antibodi, jalannya seperti yang sebelah kiri, yang sebelah sana. Sedangkan kalau dengan antibodi, jalannya yang sebelah sini. Jadi, antibodi mempercepat proses, memastikan yang diserang benar-benar musuhnya. Jadi tidak terjadi friendly fire. Karena itu kamu bro, jadi tidak. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan. Berarti ini kalau kamu paham gitu. Pokoknya tak serang gitu. Jadi kalau adaptif itu efektif, efisien, dan spesifik. Ya, lanjut. Terus, nah sampai sini ada yang mau bertanya. Ya, nanti. Oh ya. Kan kalau komponen aktivasi itu dia ada immunity. Ya. Perbedaannya kalau di immunity kan ada juga hemoglobin faktor Ya. sama-sama dia mengikuti respon Thomas. Bedanya apa itu? Jadi sebenarnya immunity itu prinsipnya jadi gini, kalau ada adaptif itu tidak hanya adaptifnya kok yang kerja, mesti ada komponen innate yang perlu terlibat. Jadi komponen itu walaupun dia innate, tapi dia juga bisa terlibat pada respon adaptif. Ketika komplement itu pecah menjadi komplement C3B atau komplement C5A, itu disebut sebagai kemutatif faktor. Soalnya apa? Pecahannya dia itu seperti bikin, seperti gebero. Nah ya. Jadi kalau komplement 5 pecah jadi 5A sama 5C, 5B, 5B nanti 5B, 6B, 7B, 8B jadi MAC, membran anti-compact. Yang tadi jadi porin ya, jadi stir. Lah yang 5A, kan gak ada yang sopo. Apa tugasnya dia? Dia sebagai kemutatif faktor. Jadi kemutatif faktor itu kan di NT. Mulai dari gini bisa, dari prostaglandin juga bisa, terus kemudian histamin juga bisa. Tapi kami tidak histamin lebih ke mekanisme apa? Mekanisme penggiringannya. Kalau dari gini bisa. Terus komplement itu juga bisa. Apa bedanya? Tidak ada. Itu senang benih. Paham ya? Jadi sesuatu yang manggil untuk datang kita sebut sebagai kemutatif faktor apapun bentuknya, mau komplement, mau apa namanya biokimin, mau apa jenisnya substansi P atau substansi macam-macam, pokoknya yang bentuknya narik kita sebut sebagai kemutatif itu ya. Sudah kena jawabannya belum? Ya, jadi gitu ya. Jadi ibaratnya kemutatif faktor itu setelah daya bilang kandungan dulu. Suara posisi barangnya, jadi berbunyi barang, boleh komplement, boleh amin, substansi berbasis histamin dan sebagainya itu berbunyi dan sebagainya. Terus juga bisa lain misalnya sel-sel yang pecah, komponen sel yang rusak itu juga bisa menjadi kemutatif faktor. Kemutatif faktor adalah anything yang menyebabkan sistem kekebalan mendatangi tempat tersebut. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau misalnya ada badan yang terbagi akun itu dia tempatnya itu berbeda, misalnya imun dan adaptif imunnya itu dia bisa sel imunnya atau berbeda tempat, cuma dia simultan bersama-sama. Oke, yang saya pahami definisi eksaserbasi akut itu adalah orang itu lorong, orang itu sakit, misalnya sakit batuk, terus batuk, kronik, ringan, tapi 6 bulan. Ya, eksaserbasi akut adalah ketika itu berubah tapi ada awalnya hilang.
Nah, kita sebut sebagai eksaserbasi akut. Nah, eksaserbasi akut itu kondisi klinis. Karena kondisi klinis, apakah terjadi perubahan pada imunologisnya? Kemungkinan besar ya. Jadi respon imunnya yang semula kronis, mungkin ada sesuatu faktor yang menyebabkan aktivasi dari respon imun yang akut. Misalnya imunoglobulinnya keluar lagi, imunoglobulin M yang muncul lagi, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai eksaserbasi akut. Tapi it's a state of disease. State of disease itu kondisi fisiknya, bukan patofisiologinya. Paham ya? Jadi kalau orang misalnya pneumonia, bronkitis akut, bronkitis kronis, berarti bronkitis kan ono. Eksaserbasi akut berarti mati berubah menjadi jadi apa dari akut dari kronis jadi itu state of disease bukan patologis. Oke itu ya. Oke, kamu mau menggantikan ke depan? Nah, baiklah. Saya tahu kita kalau ngomong nyaman ya, tapi belajarlah dengan slow-metan ya. Slow-metan itu menunjukkan kalau kecerdasan itu bagus. Dan itu gak cocok sebagai seorang ya, paham? Oke, sekarang next question, ada lagi? Kalau tidak ada lanjut. Nah, ini yang agak sulit. Karena apa? Prinsipnya ada reaksi ikatan antigen antibodi. Jadi sesuatu mengikat kita itu ada macam-macam jenis ikatannya, mulai ikatan kovalen, ikatan ionik, terus ada 8 kok, aku lupa pelajaran. Di situ. Nah, ikatan dari masing-masing ini akan menyebabkan kekuatan ikatan. Berarti aku berikatan dengan satu mekanisme, maka aku akan mudah putus. Tapi kalau aku memiliki banyak mekanisme, maka ikatanku akan makin kuat. Semakin kuat atau semakin lemah ikatan antigen antibodi menentukan kekuatan reaksi. Semakin suwe digojali, semakin suwe respon imunnya. Semakin pegangannya semakin ringan, semakin cepat selesai. Nah, lanjut. Nah, prinsip reaksi interaksinya lanjut aja sih. Terus, nah, prinsipnya sama seperti kalian di BMS stop and key. Ya, always stop and key. Kalau nggak stop and key, oke lah, namanya inductive boleh. Merek-merek juga jadi kena, ya. Terus, lanjut. Nah, ini ada yang namanya afinitas. Afinitas itu kemampuan saya mengikat. Jadi kalau saya megang seperti ini, berarti afinitasku lemah. Kemampuan saya mengikat lemah. Kalau seperti ini, afinitasku kuat. Soalnya aku baca ini kuat. Ketika aku baca ini kuat, maka saturasi itu jenuh. Soalnya kalau aku punya 100, misalnya aku punya 2 tangan, aku sudah megang yang ini, terus megang yang satu lagi, jenuh, tangan terus kayak selama-lamanya. Tapi kalau kemudian afinitas rendah, mari berjalan, goyang sini copot, goyang ini, goyang sini copot, goyang ini, sehingga kejenuhannya semakin lambat. Jadi kalau sebuah ikatan itu kuat, saturasinya cepat, responnya cepat, hilangnya bisa cepat bisa tidak, tergantung proses yang terjadi. Tapi kalau afinitasnya lambat, gocekannya bisa cepat, sehingga prosesnya berlarut-larut. Ibarat kamu mau menyelesaikan sesuatu, tapi kamu menyelesaikannya ada jadi menegakkan. Dari saya menegakkan. Tapi kalau kamu gocekin namanya pindah berikutnya, maka ikatan kamu ikatan yang kuat. Saturasinya pun kuat. Oke? Nah, ikatan itu bisa macam-macam. Ada yang namanya monovalen. Jadi saya punya 2 tangan imunoglobulin, megang 1 tok, kita sebut sebagai monovalen. Kalau megang 1 dengan 2 tangan, kita sebut sebagai bivalen. Kalau kemudian memegang 2 beda antigen dengan tangan yang berbeda,
kita sebut sebagai cross link. Ya, apa efeknya? Pada imunoglobulin E, cross link yang terjadi dapat menyebabkan degradasi sel emas sehingga menimbulkan reaksi anafilaksi. Lanjut. Nah, monovalen sama enggak terlalu. Jadi ini prinsipnya gini. Kalau saya sebagai imunoglobulin ngikat cuma satu, terus jumlah antigennya juga sedikit, maka ikatan saya lemah, responnya juga akan lemah. Kalau saya satu tapi boceli akeh, maka kemampuan saya menjadi bivalen, afinitas saya menjadi tinggi. Kalau yang bawah polivalen, jadi satu antigen dipegang oleh sebuah proses yang kompleks, maka dia menjadi sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kapan sebuah imunoglobulin itu bekerja sesuai dengan proses yang dia butuhkan. Nah, pada saat kita mereaksikan, kalau jumlah antibodi kita banyak, antigen kita sedikit, maka akan ada sisa antibodi. Begitu juga sebaliknya. Kalau antigennya banyak, tapi antibodinya sedikit, maka akan terjadi ekses dari antigen. Kalau yang sebelah sana ekses antigen, yang sebelah sini ekses antibodi. Yang di tengah adalah yang sesuai atau pas. Kalau dia kelebihan antigen, maka akan jadi kompleks yang kecil tapi imunogenik, narik sistem imun. Kalau yang ekses antibodi, antigennya sedikit, sedangkan antibodinya banyak, maka dia akan membentuk kompleks imunoglobulin juga, tapi imunogenisitasnya rendah. Bedanya di situ. Kalau kemudian jadi yang tengah, wah itu kalau kabeh, mulai sing gede sampai sing cilik, melu terlibat. Lanjut. Nah, prinsip reaksi-reaksi ini lanjut, nggak usah nanti dibaca sendiri aja. Nah, lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, prinsip reaksi ini kalau saya mengingat sesuatu terus ada reaksi, terus kemudian kita tempel pewarna, maka kita bisa menemukan jumlahnya. Ini yang kita sebut sebagai enzim link immunosorbent assay. Prinsipnya begini. Karena saya berdiri di bawah. Biar sekalian olahraga. Antigen, karena dia warnanya beda. Nah, oke. Kalau ELISA, ini antigennya. Yang pertama dulu, sini saya dulu, sini dulu diam. Nah, kalau kita mengukur antibody, maka kita tambahkan antigen di bawah. Sorry, kamu di bawah. Terus kita kasih reagennya, antibodinya. Ngerti nggak? Kalau kita nyari antigen, berarti yang ditambahkan antibody karena nanti akan mengikat antigen. Kalau kita mau mencari antibodinya, maka kita tambahkan antigennya. Oke, nah kita tambahkan dulu antigen di sumurannya, sudah. Terus kita masukkan darah pasien. Nah dia antibodi kan, berarti berikatan dengan antigen. Salah. Dia kan antibodi dokter, berikatan dengan antigen, berikatan. Kalau sudah berikatan, sudah bisa. Saya cuci dulu biar nanti bersih sisanya. Setelah itu kita tambahkan yang kita sebut sebagai antibodi kedua. Maju boleh. Dia nempel siapa? Nempel ini. Ya. Jadi akhirnya kita bisa mengukur
berapa sisa ini? Karena kata dengan ini paham ya? Guys ya. Terus saya kasih apa? Horseradish chromophorin agent. Jadi agen yang memberi warna. Siapa dia? Sini. Terus bahkan kalau dia di sini terus dia bilang apa? Yang jadi warnanya jadi biru misalnya, maka itu jadi biru. Kalau jadi kuning, biru berarti semakin banyak. Ya kan? Wong ini tambah akeh. Paham ya? Jadi ini dari antibody kita balik antigen. Tapi kemudian dikenali dengan secondary antibody. Saya ambil ini. Jadi ini menganggap ini sebagai antigen. Ini menganggap ini sebagai antigen. Tidak, karena dia lain putih. Paham tak? Kita jaga imunosorber Kamu tak balik mau nyari antigen berarti harus balik. Jadi sing dikene antibody antigen di sini nempel ke dia. Lah, ini terus kemudian ini menganggap ini sebagai antigen. Berarti enggak? Berarti antibody ini sama antibody ini sama. Beda. Berapa boleh? Ya, sama cuma beda pengertiannya. Ini berarti yang memecah warna. Lanjut. Kalau ini kita pakai radio ini. Nah, radio itu agak sedikit terbalik. Kenapa? Karena dia konsepnya adalah semakin banyak yang menyisakan, semakin banyak sisa antigen antibodinya, maka semakin tinggi jumlahnya. Berdiri lagi 5, 4. 1, 2, 3, 4. Belakang 4. Kamu gak usah. Ayo 4, begini. Maju ke depan. 4, ayo. Oke, jadi sebentar. Biar ada identifier. Sudah kasih 4 orang ke sini. Tahu kasih depan 4. Ayo sembarang cepetan, gak usah terbiring. Ayo 4, kurang betul. Ayo sudah. Ayo sini. Oke, kita mulai dulu dengan 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Ayo, 4 garis. Oke. Kalau 4 garis ini adalah antigen, berarti kalau saya mau mendeteksi berarti kalau di sini adalah antigen, berarti saya mau mendeteksi apa? Antibody. Antibody ini maju, berjalan. Ayo berjalan dulu. Nah, iya sekarang kasih menit jalan-jalan. Oh, beli. Sekarang sudah berjalan ini kan pasti kita pakai berjalan kan? Bisa. Oleh sebab itu begitu dia masuk, ayo sini 4 masuk. Ada yang datang enggak? Enggak bisa. Berarti jumlahnya rendah kan? Nol kan? Karena apa? Berarti bodinya banyak, pendarannya rendah. Mana? Bodinya sedikit, pendaran tinggi. Nah,
Ayo geser. Pindah ke no. Sing iki gocek maju. Pendapat saya enggak? Waduh. Jadi paham? Ini tidak dikasih antigen. Harus kelihatan dengan antibodi yang itu. Di sini tidak ada. Si antibodi itu punya apa? Pedang. Dan tak berkata gitu. Yang ada, maka dari dia sehingga namanya kelihatan besar. Paham? Oke, balik. Jadi prinsip antigen antibodi itu apa cuma gimana salaman. Koyak besok salaman di sisi peluru kan gitu. Oke, lanjut. Kalau loading, loading itu. Tadi kan sudah membentuk ikatan reaksi antigen antibodi, dia akan membentuk sebuah gumpalan reaktivitas. Kalau kita letakkan di sebuah nitroselulose, maka dia akan membentuk gemblok-gemblok. Makanya kita sebut sebagai teknik protein dampak Western protein. Jadi kalau kita mendeteksi protein kita sebut sebagai Western protein. Kalau kita mau mendeteksi RNA itu northern blot. Kalau kita mau mendeteksi DNA itu southern blot. Bukan, Western, southern, northern itu tidak ada. Kalau bisa 3 blottingnya lanjut. Terus kita juga bisa mencari kalau kita masukkan terapi imun terjadi apa? Netralisasi kalau reaktivitas aglutinasi semuanya, dan itu kita bisa pakai untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi atau antigen pada tubuh pasien. Lanjut. Nah, yang pertama kita sebut sebagai reaksi aglutinasi. Aglutinasi itu prinsipnya karena antibodi nempel sama sel, nek selnya ditempeli akeh maka dia akan menggumpal. Persis seperti kamu tes golongan darah. Jadi aglutinasi itu mirip tes golongan darah. Semakin banyak reaksi aglutinasinya, semakin gede agglutination reaction-nya. Jadi agregatnya, jadi bentuk gumburannya makin besar. Lanjut. Nah ini contohnya ya yang kemarin sudah kalian pelajari. Lanjut. Terus kita juga bisa menggunakan komplement binding. Nah ini saya pikir nanti aja kalau PSI. Lanjut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Saya itu adalah BPSN. Bayar saya itu RM. Nah, tapi sebenarnya ada rumahnya. Saya bagi saya Jenius. Iya cerdas. adik saya bukannya Jim. Seperti ibu yang bisa menerima semua orang, menjaga anak saya bukannya Jufu. Thank you. Bukannya Jufu, tapi biasa saya sudah. Kenapa? Karena saya rasa kantornya. Oh, iya. Juga ini suka banget fantastik orang. Dari sini dia, kamu makan sama orang itu enggak perlu cinta. Coba disampaikan aja. Oh, lo itu selesai. Oh, kecerdasannya beda. Sudah selesai. Enggak perlu kayak goblok. Hebat. Nah, Alan itu pernah menulis yang namanya law trivia.
Kalau ketiga itu sakitnya ada tulisan begini, sarang, barang, sarang, sarang. Jadi kita itu pada dasarnya manusia. Manusia itu sebenarnya kalau dalam tulisan Korea person sarang. Sarang, ya. Sarang itu bawahnya bunder. Kotak. Artinya apa? Kita sebagai manusia itu gampang menyakiti orang lain. Tanpa kita sadari, kita judge people just because we don't like them. Iya dong. Kamu nggak agree sama seseorang, serang. Kamu nggak cocok, serang. Kamu hubungannya, serang. Makanya kemudian sarang itu, kotak itu, pinggirnya kudu dilembutkan. Dilembutkan dengan apa? Sarang. Kasih sayang. Kalau kalian empati sama orang, kalau kalian sayang sama orang, kalau kalian berusaha mengerti orang lain, maka sudut-sudut kalian tidak akan tajam, sudut-sudutmu akan lebih luas. Oleh sebab itu, merubah saya dari live menjadi love. Itu orang yang mau berproses, orang yang mau berempati, orang yang mau menyadari bahwa saya sendiri pun tidak sempurna, nggak usah jadi orang lain. Tapi kamu itu sudah jadi tanggung jawabnya dan nggak gimana dong, ya malu karena tanggung jawab beda dengan judgment ketiga. Tanggung jawab begini, aku kalau aku nggak tahu sebenarnya dede. Kalau situ ketiga, nanti akan berhadapan dari dokter itu akan berhadapan dengan orang yang berteman sama dan itu akan bersesuaian dengan nilai kalian. Contohnya, saya pernah mengobati anak LGBT, nanti dari sini HIV positif. Dan saya bukan bingung jaga handphone karena aku saya kekurangan. Saya tanya, kalau kamu terluka? Enggak, saya sehat dong. Sekarang saya konsul aja karena kemarin sempat sedih. Katanya lagi itu. Apakah karena kamu ada lesi atau ada sesuatu yang perlu kamu sampaikan? Enggak dong, saya cuma kontrol, cuma kebetulan dokter saya tidak ada. Ya sudah, tak salah nih, boleh. Alhamdulillah sehat. Kamu juga. Tidak berkurang apa-apa. Apakah saya kejadian karena tidak LGBT, terus jadi yang positif di kepala aku saja tidak perlu disampaikan. Tidak semuanya harus saya mengucapkan. Jadi itu namanya empati. Just because you can doesn't mean you should. Just because you can say something bad for people doesn't mean you should say it. Itu yang harus kalian lihat. Oleh sebab itu, kadang-kadang melihat saya membaiki untuk apa? Untuk kasih tahu kalian bahwa saya itu suka BTS. Saya suka. Yang mulai dari 13 Juni 2013 Inilah. Dan pertama karena saya merasa bahwa kita itu terlalu sering menjudge orang lain. Lalu kita lupa bahwa menjudge orang itu ya kan. Jadi saya berharap kalian tidak melakukan apa yang kalian tidak suka melakukan kalian. Jadi mulailah dengan empati. Kikislah ujung-ujung tajam kalian itu dengan empati dan jangan kamu sesama denganmu. Bukan maksudmu ingin menikah dan sebagainya, enggak loh. Rahmat sama Allah itu beda. Makanya Bismillahirrahmanirrahim beda itu cici kasih sayang untuk semua, cici kasih sayang untuk mereka yang manut atau sesuai dengan hambanya. Wes, malah sebab itu di bagian terakhir saya ke sini dan saya berikan di kelas 1.
Jadi kalian pilih perjalanan kalian masih kalian kamu mudanya dari kita bertemu banyak orang bantu kalian bakalan kapui pasti lah. Ini kalau tak berapa dulu, karena tidak ada kesimpulan tidak pernah ada orang yang tidak membuat kesalahan itu pasti. Tapi kalau kita tahu bahwa kita salah, kita minta maaf, berusaha memperbaiki dan bukan orang yang ngata masalah. Berarti nek oleh cepat ketigara itu jenenge ya. Kalau ternyata nggak perlu garisannya singkat sekali. Alright, itu misalnya ya. Ya, kita bisa mengulang problem ada problem agama, problem negeri. Secara genetik kita nggak bisa membentuk imunoglobulin. Ada. Bisa juga karena kita mengalami defisiensi sel yang memproduksi imunoglobulin. Contohnya pada pasien dengan defek B cell, defek B cell degradation. Jadi sel B-nya nggak bisa berubah menjadi sel B yang mati. Bisa? Bisa. Kelebihan? Ya bisa. Penyakitnya namanya multiple myeloma. Jadi ada yang lebih bisa, ada yang kurang bisa, yang exhaustion juga ada. Oke? Ada lagi? Saya juga kayak tadi kan ada asesmen, jadi tidak punya kemampuan perawatan itu berarti sistem imunnya itu tidak ada reseptor kelanjutan atau gimana gitu? Kemampuan tidak ada. Oke. Aneksi itu ada dua. Aneksi rekognisi, jadi dari reseptor mengenal itu biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan PRR, pattern recognition receptor. Jadi penyakit-penyakit genetik yang menyebabkan pattern recognition receptornya rusak, dia jadi aneksi karena nggak bisa kenalan. Itu pertama. Yang kedua, aneksi bisa juga karena sudah kenalan tapi nggak belum merespon. Ini contohnya pada HIV, HIV yang sudah masuk AIDS. Kenapa? Karena sel T helpernya nggak menghasilkan protein untuk mengaktifasi respon imun. Jadi anersi. Anersi bisa satu nggak kenal dari globulin respon, atau kenal tapi memutuskan untuk tidak merespon, atau kenal ingin merespon tapi nggak duwe tenaga. Ya, jadi anersi ada yang anersi genetik nggak kenal, nggak punya reseptor pengenalnya, atau tidak punya sesuatu yang mengaktifkan di dalamnya. Nanti masuk dalam imunodefisiensi genetik. Jadi inherited imunodefisiensi. Belajarnya nanti di PSI. Terus yang kedua, bisa saja memutuskan untuk tidak mau mengidentifikasi. Ini contohnya adalah mereka yang APC-nya error atau T helpernya rusak. Contohnya pada ini. Jadi bisa. Nanti akan menjadi perbedaan atau fisiologi pada penyakit yang berbeda. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Yang di depan kasihannya sebagai asrat. Enggak ada. Akhir dari neutralisasi ini apa mengambil gariskan itu? Ya, teoretically, okay. Jadi ketika terjadi reaksi toksin dengan antibodi, terjadi neutralisasi, setelah netral itu harus dipahami oleh sistem kekebalan. Kalau nggak dipahami sistem kekebalan, ini mampu. Begitu mampu kemana-mana, maka dapat menyebabkan terjadinya reaksi kompleks imun di mana dia nempel. Bisa terjadi hipersensitivitas type 2, type 3 sama siklus type 2.
Ya, jadi jalan harusnya ditangani responimun kita bersih. Jadi nggak merusak. Tapi kalau nggak ditangani responimun, ya wes aku bersamamu selalu jalan-jalan terus macam-macam. Anda stasis bisa menyebabkan penghentian pembuluh darah karena dia menyebabkan plak atau membentuk trombus. Atau dia melakukan malam-malam di sebuah tempat, terus ditangani oleh responimunnya tidak hanya merusak kompleksnya, juga merusak tempat dia bermain. Nah ini bersensitivitas tipe banyak. Yang jelas, memang netralisasi itu hanya sifatnya menyelamatkan sementara. Setelah itu ada dua option. Satu dibuang melalui ginjal, tapi ini jarang karena ginjal itu kan hanya bisa memfiltrasi yang kecil-kecil. Maka dia bisa stop di ginjal. Nah itu. Atau dia ditangani responimun dimakan. Atau dia jalan-jalan dan menimbulkan kerusakan di materi. Oleh sebab itu, netralisasi berbasis imunoglobulin harus dihitung dengan hati-hati dosis. Ada dosisnya, ada takarannya, dan cara pemberiannya pun harus berpaham. Harus juga dites apakah pasiennya alergi atau tidak dengan bahan yang kita berikan. Karena ukurannya itu ya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau itu sebagai itu kayak salah menganalisis kayak itu seharusnya baik itu malah menyerang itu dan sudah Apa aja? Apa? Tanda-tanda. Harus sebenarnya untuk KCC. Oh. Dua kan? Asik dong. Apakah sistem imun bisa cara mengenali? Bisa. Maka pada sistem imun kalian mengenal ada yang namanya central tolerance, ada peripheral tolerance. Central tolerance itu apa? Kalau sistem imun itu pas dibentuk, dia kan diulang. Yaitu yaitu 7. Ada mekanisme pengenalan central tolerance nanti bisa dibaca di Abbas. Kalau habis baca saya nggak ngerti dan mengajar saya. Jadi central tolerance itu gini, aku masih muda, aku diajarin untuk iki lho kancamu dhewe, ning gocane aja rapat-rapat. Central tolerance adalah mengenali mereka yang mampu mengikat dengan kuat, tapi mampu lepas dengan cepat. Kalau tidak ada ikat terus ini, maka resikonya kalau saya lepas ke jaringan, kocok dewe tak gocek. Ini adalah dasar autoimunitas. Jadi ketika dia gagal mengenali dirinya sendiri. Kalau yang paling yang tadi APC, nah APC kan atau no secondary molekul. Atau APC satu dari molekul seharusnya sudah waktunya dilepas, nggak dilepas sehingga terus terjadi. Itu kita sebut sebagai peripheral tolerance. Kegagalan central tolerance menginduksi autoimunitas, kegagalan peripheral tolerance menginduksi alergi. Di situ bedanya. Kok nggak bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Ada juga penyakit yang gagal di dua toleransinya. Tapi biasanya masuk ke autoimunitas. Ya, jadi harus ada kegagalan sentral untuk disebut sebagai autoimunitas. Kalau hanya di perifernya aja, biasanya kita sebut sebagai hipersensitivitas atau alergi. Tipenya ada 7. Kok 7 dok? 4, ada 4, yang 4 dibagi 3, jadi tipe 4 ada 3, tipe 2 ada 2, tipe 1 2. Jadi 1, 2 ada 2,
3, 4 ada, 3, 7. Ya, apa aja tipenya nanti kita pelajari kalau masuk di kelas sentimeter. Nanti blok metode, jangan lupa ini. Mas akan semabut oke. Ya. Yang melihat Indonesia sama yang tahu dari kalau yang terakhir dan biasanya otomatis dia terikatan teman body. Ya. Bedanya apa berbeda? Apa kita bisa menggunakan hasil apalagi itu lebih murahkan? Elisa ini terkait kan dan bukan kecuali sport penelitian. Sifat spesifiknya yang beda. Jadi karena dia ada reaksi ikatan anti dan antibodi, maka kita bisa mengikat atau mengetahui yang spesifik saja. Kalau yang aglutinasi itu ada resiko kita mengenali yang lain, sehingga tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya beda. Nah, sensitif itu dari cepat menunjukkan hasil, nah spesifik menunjukkan hasil tapi beneran itu benar, tapi nggak. Kalau sensitif menunjukkan hasil tapi belum tentu signifikan itu benar. Itu sensitif. Nah, beberapa uji itu sifatnya sensitif tapi tidak spesifik. Ada beberapa yang spesifik tapi tidak sensitif. Elisa itu dua-duanya. Sensitif and spesifik. Makanya, ya, sudah kenapa kok nggak dipakai itu dong? Tergantung hukumannya. Kalau hukumannya kita sudah mampu mengenali sampai imunoglobulinnya apa, reaksi dan antibodinya apa, kenapa kita nggak pakai yang itu? Karena akhirnya apa? Kita benar-benar spesifik pada penyakit itu. Tapi kalau kita menggunakannya aglutinasi dan spesifikasi, spesifiknya nggak muncul. Sehingga kita membandingnya juga ini tipoid atau dulu. Padahal kalau tipoid itu harusnya keluar serologis apa? Ya, paham ya. Jadi kenapa kok nggak pakai reaksinya? Karena reaksi itu tidak spesifik. Tapi dia mungkin sensitif. Jadi cepat menunjukkan hasil. Tapi nggak mesti nek dede benar-benar menangkap sesuatu yang mau kita tangkap. Itu spesifik. Spesifik artinya kalau saya mau menangkap dia berarti benar-benar dekat untuk terjadi. Kalau sensitif, aku ingin menangkap seperti dia, kalau saya tak seperti apa. Tapi kan bukan dia. Ya, itu spesifik. Kalau spesifik dia ya dia, kalau sensitif menimbulkan nampak situasi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, habis ini saya apa? Habis saya apa? Bisa sih gitu. Oh, gitu. Nah? Oh, schedule. Oh, Schedule. Nggih. Kalau tidak ada, selamat belajar. Imunologis itu menurut saya sangat menarik. Saya senang banget sama imun, endokrin. Kenapa? Karena itu tadi saya adalah orang visual genetik. Jadi saya sangat bisa membayangkan sesuatu berdasarkan proses yang ada. Demikian saya akhiri video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.